Di video kali ini, saya akan mengajak kalian naik kereta api tercepat dari Semarang menuju ke Jakarta dengan kereta api Direct Train Semarang-Jakarta. Kira-kira secepat apa ya keretanya ya? Sebelum kita mulai, halo semuanya, kembali lagi di Chester Production. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan perjalanan kembali ke Jakarta dari kota Semarang dengan kereta api Direct Train Semarang-Jakarta. Ikuti terus perjalanan saya. Dan sekarang kita baru check out dari hotel dan saya rasa saya bakal agak mepet ya buat sampai ke stasiun. Jadi semoga masih sempet ya buat bikin video-video review. Oke, dan BK udah datang. Saya baru aja nginep di Ibis Budget. Untuk harganya masih di range 200 ribuan. Kalau udah kena pajak ya sekitar 300 ribu lah ya. Well, untuk layanannya oke dan makanannya juga mantep. Mungkin teman-teman bisa pertimbangin hotel ini kalau misalnya teman-teman nginep ya atau stay di Semarang. Dan sekarang tibalah saya di sekitaran stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan pada pagi hari ini saya akan melakukan perjalanan langsung menuju ke Jakarta dengan kereta api yang paling cepat, yaitu kereta api Direct Train Semarang-Jakarta. Dan saya cukup penasaran dengan kereta Direct Train ini, karena untuk kereta api Direct Train ini hanya berjalan pada libur Nataru aja ya untuk saat ini. Dan rasanya cukup dispesialkan untuk kereta api Direct Train ini. Karena untuk kereta api Direct Train ini, untuk waktu durasi perjalanannya hanya menempuh kurang lebih sekitar 4 jam 52 menit ya. Sementara kalau misalnya kita lihat kereta api Argo Bromo Anggrek, yang merupakan kereta reguler yang tercepat, waktu tempuhnya dari Semarang menuju ke Gambir di Jakarta ini menempuh 4 jam 58 menit ya. Well, sebenarnya cuma selisih 7 menit lebih cepat ya. Cuman rasanya penasaran aja gitu ya naik kereta api Direct Train dan keretanya nggak berhenti di stasiun-stasiun manapun ya, kecuali di tujuan akhir di stasiun Gambir. Oke, dan sekarang saya sudah sampai di lobi stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Untuk masuknya agak sedikit jauh kalau misalnya teman-teman naik Gojek atau Grab gitu ya, ojek online lah ya. Well, tapi nggak masalah, sekarang udah sampai dan kita harus masuk dulu ke dalam stasiun. Dan untungnya di stasiun Semarang Tawang ini sudah tersedia fasilitas face recognition. So buat teman-teman yang mau naik kereta api, jadi teman-teman nggak perlu mencetak boarding pass dan menampilkan ID card lagi ya, seperti KTP ataupun SIM. Jadi teman-teman tinggal langsung masuk aja ke peron keberangkatan ya. Dan jangan lupa kalian harus wajib memiliki tiket yang sah ya untuk masuk ke dalam peron. Seperti biasa, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam peron keberangkatan dan cepat banget ya, gate-nya langsung terbuka. Dan sekarang waktunya kita mencari kereta saya, yaitu kereta api Direct Train Semarang Gambir. Dan untuk kereta api Direct Train ini sepertinya belum tersedia ya di peron keberangkatan. Kita lihat di layar keberangkatannya ini belum tersedia ya jalurnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Dan untuk keberangkatan kereta api Direct Train ini sepertinya agak mepet ya sama kereta api Sembrani dengan tujuan akhir Gambir juga. Tapi nggak apa-apa, kayaknya nggak bakalan kejar-kejaran sih. Karena kereta api kita nggak berhenti di stasiun-stasiun besar lainnya, seperti di Pekalongan, Cirebon, ataupun stasiun lainnya ya. Dan saat ini merupakan tanggal 4 Januari tahun 2025, yang mana ini merupakan masa-masa terakhir dari libur Nataru atau Natal Tahun Baru. Jadi untuk kereta api Direct Train ini sudah mendekati masa-masa akhirnya ya.
Karena direct train ini hanya tersedia pada saat libur Nataru ya. Dan untuk keberangkatan terakhirnya yaitu hanya pada tanggal 5 Januari besok nih. So, jadi ini kesempatan terakhir saya buat nyobain kereta api direct train yang berjalan langsung dari Semarang menuju ke stasiun Gambir nih, tanpa berhenti di stasiun-stasiun lain nih. Biasanya kalau kereta-kereta api jarak jauh yang reguler, pastinya berhenti di stasiun-stasiun besar ya. Seperti berhenti di Pekalongan, di Tegal, Cirebon, Jatinegara, ataupun di stasiun-stasiun lainnya. Dan khusus untuk direct train ini, seperti ini namanya, direct train, kereta api ini berjalan langsung ya, dari Semarang menuju ke Gambir. Nah, sama kasusnya seperti direct train Jogja-Jakarta. Untuk keberangkatan direct train Jogja-Jakarta ini berangkat dari stasiun Tugu, menuju ke stasiun Gambir tanpa berhenti juga ya, seperti di stasiun Purwokerto, Cirebon, dan stasiun lainnya juga. Well, untuk kesempatan kali ini saya hanya nyoba direct train dari Semarang ke Jakarta aja ya. Untuk kereta api direct train Semarang-Jakarta ini rangkaiannya memiliki 2 kelas, yaitu ada kelas ekonomi dan juga kereta eksekutif. Dan menariknya lagi, untuk kereta direct train Semarang-Jakarta ini, rangkaiannya ini menggunakan rangkaian stainless steel new generation nih teman-teman. Jadi udah pasti kalau teman-teman naik kereta ekonominya aja udah nyaman banget. Nah, berbeda kalau misalnya direct train Jogja-Jakarta, itu masih menggunakan stainless steel generasi pertama. Untuk di stasiun Semarang Tawang ini sudah terlihat ramai ya akan calon penumpang yang sepertinya akan menuju ke kota tujuannya masing-masing ya. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 10 lebih 28 menit dan kereta api direct train yang akan saya naiki masih belum tersedia juga nih teman-teman. Dan sepertinya kita lihat ya di jalur 1 ini ada gerakan langsir ya. Sepertinya ini kereta saya ya, kelihatannya ya, karena rangkaiannya ini menggunakan stainless steel new generation. Dan sepertinya benar ya teman-teman, sepertinya ini kereta yang akan saya naiki, yaitu kereta api direct train. Karena untuk rangkaiannya udah kelihatan tulisannya ya, direct train. Dan untuk rangkaian barunya ini masih belum punya kepemilikan depo induk ya teman-teman. Jadi masih belum tahu nih rangkaiannya ini punya siapa aslinya. Dan sekarang untuk rangkaian kereta api direct train yang akan saya naiki sudah tiba di jalur 1 stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng nih teman-teman. Dan pada pagi hari ini saya akan duduk di kereta ekonomi, di ekonomi 5 di kursi nomor 15A nih teman-teman. Well, kursi favorit kalau misalnya naik kelas ekonomi stainless steel new generation yaitu di kursi nomor 15, terutama di A atau D. Pastinya teman-teman udah dapat jendela yang full dan juga pastinya duduk di window seat ya teman-teman. Dan untuk rangkaian kereta direct train sendiri ini memiliki 4 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan juga 5 kereta ekonomi ya, serta dilengkapi dengan 1 kereta bagasi. Sorry, kereta pembangkit maksud saya. Oke. Kebanyakan kereta penumpang sekarang sudah nggak membawa kereta bagasi ya, setahu saya ya. Bahkan nanti kereta api Majapahit di GPK yang barunya sepertinya sudah nggak membawa bagasi nih teman-teman. Oke, kita akan jalan terlebih dahulu ke ekonomi 5 yang berada di paling belakang kereta nih teman-teman. Well, ini dia benar. Dan kereta ekonomi 5 berada di paling belakang ya. Legit di kereta paling belakang. Dan untuk kereta api direct train pada hari ini, tanggal 4 Desember 2025, untuk kereta api direct train ini sudah full book. Jadi teman-teman nggak mendapatkan slot lagi kalau misalnya pesan di hari H ya. Bahkan kemarin saya cek di Hamin berapa gitu ya. Tiketnya udah habis ya untuk kereta api direct train ini ya. Dan saya mungkin masuk lewat sini ya. Kita akan lihat interior dari kereta direct train. Well, kita buka dulu. Yes. Dan kursi saya di 15A ada di sebelah sini. Well, sesuai ya dengan ekspektasi. Untuk kursi saya di sini mendapatkan jendela yang full ya teman-teman. Mantap banget nih. Jadi ini dia kereta api direct train Semarang Jakarta yang akan mengantarkan saya dengan rangkaian stainless steel new generation terbaru dari PT Inka. Dan kita akan lihat dulu eksteriornya ya.
Dari luar untuk liverynya ini menggunakan livery berwarna biru muda, warnanya kalem, dan untuk liverynya tetap elegan juga ya teman-teman di kelas ekonomi. Nah, untuk kereta eksekutifnya menggunakan warna magenta yang juga cakep. Saya sudah pernah juga review rangkaian seperti ini waktu itu di kereta api Jayabaya ya waktu itu ya. Dan untuk rangkaiannya sama persis seperti kereta api Jayabaya. So mungkin saya nggak perlu review terlalu banyak untuk rangkaian kereta stainless steel new generation ini ya teman-teman. Well, dan nggak bosen-bosen rasanya naik kereta api stainless steel new generation seperti direct train ini. Apalagi untuk direct train ini tidak berhenti di stasiun-stasiun besar ya, hanya berhenti di tujuan akhir aja nih. Untuk kereta stainless steel new generation sendiri, untuk keretanya ini pintunya sudah menggunakan pintu pneumatik. Jadi teman-teman untuk membuka pintunya tidak menarik handle-nya ini ya. Jadi teman-teman hanya perlu menekan tombol hijau seperti ini. Waktu teman-teman tekan, pintunya akan otomatis tertutup ya. Kalau mau dibuka lagi, tinggal perlu ditekan lagi nih teman-teman. Seperti ini, dan dia nanti akan membuka dengan sendirinya nih. Mantap banget ya. Ini produk PT Inka yang cukup keren buat saya. Mantap ya. Dan selanjutnya untuk sarana yang saya gunakan pada pagi hari ini adalah K302491. Yang artinya K3 ini merupakan klasifikasi dari kereta kelas ekonomi. 0 ini artinya kereta ini tak berpenggerak ataupun harus ditarik lokomotif ya teman-teman. Kemudian angka 24 ini merupakan tanda bahwa kereta ini mulai berdinas pada tahun 2024 yang lalu nih teman-teman. So untuk umur keretanya sendiri ini belum ada 1 tahun ya. Kemudian 91 ini merupakan nomor urut dari sarananya tersebut. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, belum ada depo kepemilikan dari kereta tersebut ya. Jadi kita belum tahu ini rangkaian siapa sebenarnya. Ya, nanti kita tunggu aja kereta ini akan dipakai kereta apa. Kemudian di sini terdapat data tegangan statis, kemudian ada data perawatannya juga nih teman-teman. Kemudian di tengah kereta di sini terdapat LED yang menyala cukup terang yang dipakai untuk menunjukkan bahwa ini merupakan kereta api apa, dan pada kasusnya pada pagi hari ini adalah kereta api direct train Semarang Tawang Gambir ya teman-teman. Jadi untuk informasinya sudah terpampang jelas ya di sini. Seperti itu ya untuk eksterior dari kereta stainless steel new generation yang saya tidak lelah-lelahnya untuk mereview buat kalian ya teman-teman. Lanjut untuk yang terakhir, di sini terdapat plat berwarna merah di dekat pintu yang berkode F yang merupakan klasifikasi bahwa kereta api ini mampu untuk dipacu dengan kecepatan maksimal hampir 120 km per jam ya teman-teman. Kemudian angka 48 di bawah ini merupakan tanda bahwa berat maksimal dari kereta api satu kereta ini adalah 48 ton dengan bogi kereta ini adalah K10 nih teman-teman. Well, kurang lebih sih seperti itu ya. Dan yang saya suka untuk kereta stainless steel new generation ini, kacanya pastinya bersih ya teman-teman. Nggak seperti kereta-kereta lama yang kacanya udah pada burik nih teman-teman. Dan pasti ya teman-teman akan bisa menikmati pemandangan dengan puas ya teman-teman di dalam kereta ini. Mantep banget nih. Setelah kita review eksterior dari stainless steel new generation milik kereta direct train, sekarang kita mulai masuk ke dalam ya. Kita mulai review pelan-pelan nih teman-teman. Mulai yang ada di samping saya yaitu ada toilet di kereta stainless steel new generation yang saya cukup suka. Karena lagi-lagi saya perlu bilang kalau toilet di kereta stainless steel new generation ini bersih teman-teman. Saya suka banget. Kita lihat ke dalam. Jadi di sebelah kiri ini ada toilet pria dan ada toilet wanita nih teman-teman. Dan kita akan review toilet prianya aja kali ini. Kita akan masuk dulu. Kita akan tutup. Dan cara menutupnya ini seperti ini ya. Kita akan coba geser seperti ini. Kemudian kita akan slide seperti ini, dia akan mengunci. Nah, nanti untuk membukanya kita tinggal tarik lagi tuasnya, kemudian kita tinggal tarik. Dan seperti ini interior dari toilet kereta stainless steel new generation. Yang teman-teman bisa lihat di sini adalah toiletnya pasti bersih. Dan kemudian di sini ada cermin yang cukup besar ya, teman-teman. Kemudian di bawah sini ada wastafel dan juga klosetnya sudah menggunakan kloset duduk nih teman-teman. Kemudian di sini terdapat bidet yang kalian bisa pakai untuk menyemprot. Kemudian di sini terdapat tisu, tombol flush. Kemudian yang uniknya dari stainless steel new generation ini adalah foot washer. Nah, untuk di stainless steel new generation ini toiletnya memiliki foot washer ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan foot washer ini untuk mencuci kaki kalian nih. Cara menggunakannya hanya perlu memutar tuas seperti ini. Kemudian airnya nanti akan keluar ya teman-teman. Kita tutup lagi. Kurang lebih seperti itu untuk interior toilet dari stainless steel new generation. Dan lanjut, untuk sambungan antara kereta ini sudah pastinya aman banget. Selain ini karena ini kereta baru, kita mendapatkan update berupa sambungan yang merupakan sambungan yang rapat akordeon seperti ini ya. Jadi waktu hujan
pastinya kalau nyebrang nggak bocor ya airnya kalau misalnya dari atas gitu ya. Dan sudah pasti untuk udaranya juga cukup kedap nih teman-teman. Dan untuk kereta api direct train akan segera diberangkatkan kurang lebih sekitar 9 menit lagi nih teman-teman. Dan kita akan memakan waktu kurang lebih sekitar 4 jam 52 menit di dalam kereta nih. Well, semoga untuk perjalanan lancar-lancar aja dan tiba di tujuan dengan selamat ya. Dan sekarang tepat pukul 11, kereta api direct train telah meninggalkan stasiun Semarang Tawang ya. Oke, sampai jumpa Kota Semarang. Dan sekarang kita akan melihat keberangkatan kereta api direct train ini dari Kota Semarang dulu ya. Oke, welcome on board di Direct Train Semarang Gambir. Layanan yang mengantarkan kalian dari Semarang menuju ke Gambir tanpa berhenti di stasiun manapun ya, kecuali di tujuan akhir kalian di stasiun Gambir. Nah, sekarang saya akan mulai mereview interior dari kereta ekonomi Direct Train ini ya teman-teman. Untuk kereta ekonomi dari Direct Train sendiri, rangkaian ekonominya sama persis dengan kereta api yang sering saya review seperti kereta api Majapahit, kereta api Progo, kereta api Jayabaya, ataupun kereta-kereta lainnya yang sejenis ya teman-teman. Untuk kesan pertama dari kereta ekonomi stainless steel new generation ini, sudah pasti untuk legroomnya ini merdeka banget ya teman-teman. Untuk kelas ekonomi ini sama sekali nggak sempit ya teman-teman. Seperti yang orang bilang kalau kereta ekonomi ini mirip dengan eksekutif, saya bisa bilang iya bener. Untuk ekonomi dari stainless steel new generation ini agak mirip dengan eksekutif ya teman-teman. Cuman bedanya ada di legroom dan di footrest aja nih ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan review sedikit detail-detail kecil yang ada di kereta ekonomi, terutama di kursi saya ya teman-teman. Untuk jarak antara kursi dengan lutut saya ini cukup longgar ya teman-teman. Dan saya rasa untuk tinggi saya yang 181 cm ini, saya tidak terganggu ya dengan jarak antara kursi sama sekali di kereta ekonomi ini nih teman-teman. Untuk fasilitas yang ada di kereta ekonomi ini, yang pertama kita lihat di sini ada seat pocket yang kalian bisa pakai untuk meletakkan barang-barang kalian di sini ya teman-teman. Kita diberikan juga ada kantung sampah. Kemudian di sini tersedia ada stop kontak yang kalian bisa pakai untuk mengisi daya gadget kalian ya. Dan meskipun kereta ini adalah kereta ekonomi, kereta ini sudah menggunakan reclining seat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyenderkan kursi kalian. Di sini ada tuas yang kalian bisa tarik. Jadi sudah pasti nyaman banget nih untuk duduk di kereta ekonomi ini ya teman-teman. Kemudian untuk di kursi saya di nomor 15A, untuk jendelanya ini terdapat ada roller blind yang kalian bisa pakai untuk menutup jendela ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk membukanya kembali kalian tinggal perlu menariknya sedikit ke bawah. Nanti dia akan naik sendiri ke atas ya.
Kemudian di dekat frame jendela ini ada juga tab stop yang kalian bisa pakai untuk menggantung barang-barang kalian ya teman-teman. Oke. Kemudian di dalam kereta ini terdapat ada 2 TV di sebelah kiri dan kanan. Untuk TV yang sebelah kiri ini dipakai sebagai fasilitas hiburan ya teman-teman. Kemudian untuk di sebelah kanan ini adalah TV yang dipakai untuk memberi info seputar perjalanan kereta api ataupun kondektur yang bertugas nih teman-teman. Dan di atas pintu bordes di sini terdapat LED yang cukup menarik yang menampilkan ketersediaan toilet ya di dalam kereta ini. Kemudian posisi stasiun dan juga kecepatan kereta nih. Untuk rak penyimpanan bagasinya cukup luas ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk koper ukuran besar ini sudah bisa masuk nih. Dan seperti yang teman-teman lihat saat ini, untuk di tengah-tengah kereta ini terdapat lampu penerangan yang sepertinya ini masih dalam kondisi night mode ya teman-teman. Jadi lampunya masih agak remang-remang, tapi menurut saya nggak masalah karena ini lebih nyaman untuk kita beristirahat ya selama perjalanan. Oke. Dan di tengah kereta ini teman-teman bisa lihat ada TV yang menggantung dan tidak saling berhadapan, yang biasanya juga menampilkan video yang sama ya, visual yang sama dengan TV di depan nih teman-teman. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk fasilitas yang ada di kereta ekonomi stainless steel new generation ya. Teman-teman bisa cek juga kereta-kereta serupa seperti kereta api Progo, Majapahit ataupun kereta api Jayabaya yang sudah pernah saya review ya menggunakan kereta yang sama. Satu hal lagi yang saya suka dari kereta stainless steel new generation ini, dari kereta eksekutif maupun kelas ekonomi, teman-teman bisa lihat di frame jendela ini terdapat space yang cukup luas gitu ya untuk meletakkan barang kalian ataupun meletakkan tangan kalian atau sekedar menyandarkan tangan aja gitu ya. Ini sentuhan yang kecil cuman cukup berguna ya teman-teman. Mantep banget nih. Dan ngomong-ngomong untuk posisi duduk saya saat ini udah di posisi rebahan maksimal ya. Jadi teman-teman nggak bisa mengharap bisa lebih rebahan lagi untuk kursinya karena ini bukan kereta kelas eksekutif. Kalau ekonomi cuman maksimal segini nih ya teman-teman. Tapi sejauh ini udah cukup nyaman ya teman-teman kalau misalnya kita rebahin kursinya. Well, oke. Selanjutnya mari kita nikmati perjalanan dengan kereta Direct Train Semarang Gambir. Kereta api Direct Train baru aja melintas langsung di stasiun Weleri. Artinya kereta api Direct Train sesaat lagi akan melintasi pinggiran laut utara Jawa ya teman-teman. Nanti kita akan bisa lihat pemandangan laut yang ada di sebelah kanan kita nih teman-teman. Asik banget ya. Apalagi kita melalui perjalanan pada saat terang ataupun pada siang hari ya. Kita akan lihat nih nanti pemandangan di sebelah kanan nih. Yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini adalah pemandangan dari laut utara, pantai utara Jawa ya. Cakep banget. Dan posisinya ini berada di dekat dengan stasiun pelabuhan ya teman-teman. Nah, stasiun pelabuhan ini sangat berdekatan dengan pesisir laut pantai utara Jawa nih teman-teman. Dan ini menjadikan ini menjadikan satu-satunya jalur kereta yang melintasi pinggir laut nih teman-teman.
yaitu hanya di sekitaran stasiun pelabuhan aja nih teman-teman. Well, dan seperti inilah pemandangannya ya kurang lebih. Oke teman-teman, dan sekarang waktu menunjukkan hampir pukul 12 siang. Dan kali ini saya akan menuju ke kereta makan atau kereta restorasi. Sekalian sambil kita review juga kereta makan atau kereta restorasi dari kereta api direct train ini ya teman-teman. Dan untuk kereta makan, kereta api direct train ini berada di antara kereta eksekutif 4 dan kereta ekonomi 1 nih teman-teman. Dan sekarang saya masih berada di ekonomi 4. Masih ada 3 kereta lagi di depan ya teman-teman. Kita buka lagi. Dan karena pintu bordesnya ini juga sudah menggunakan pintu otomatis, jadi waktu kalian buka pintunya, kalian nggak perlu menutupnya lagi ya teman-teman. Karena dia udah otomatis nanti nutup sendiri ya. Dan ada mbak pramugarinya yang sedang menjajalkan makanan. Misi. Dan ini dia. Wow. Oke, dan di sebelah sini ada ruang musola yang bisa teman-teman pakai untuk beribadah nih teman-teman. Untuk ruang musolanya ini saya rasa cukup besar ya teman-teman. Dan pastinya bersih nih, mantap banget nih. Saya suka banget sama kereta restorasi dari Stainless Steel New Generation ini ya. Untuk kursinya ada banyak, dan pastinya bersih dan keren banget ya. Terlihat modern. Dan untuk kereta restorasinya ini terdapat sentuhan-sentuhan batik ya. Ada batik kawung seperti ini. Dan di sebelah sini ada pantry juga yang sekaligus tempat untuk kalian memesan juga ya. Pastinya untuk pembayarannya sudah pasti bisa cashless ataupun tunai juga nih teman-teman. Kita lihat di sini sepertinya ada cemilan-cemilan, ada minuman dingin juga, dan apa lagi ya? Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada menu yang terpampang. Kalian bisa pilih menu apa yang kira-kira kalian mau pesan nih teman-teman. Dan sepertinya ada menu makanan yang tersisa. Ada tinggal ini mas ya, nasi ya? Iya, untuk yang lainnya. Lain lagi dibawa ya? Oh. Gak apa-apa. Boleh lihat yang bistik nggak? Boleh Bapak. Kayak apa? Oh ya. Misalnya kami ada kentang wortel wedges, Oh ya. ada sayur wortel sama jagung, terus ada telurnya Bapak, telur ceplok. Oh kayak gitu? Ya. Oke. Mungkin saya mau pesan yang ini dulu. Saya simpen dulu Pak ya. Ya, oke siap. Berapa Bapak? Buat nanti aku duduk di sebelah situ sih. Oh ya, siap. Oke, makasih. Bayarannya sekarang nggak? Nanti aja. Nanti aja, oke siap, kasih. Dan saya ucapkan selamat datang di kereta restorasi yang ada di kereta direct train. Untuk kereta restorasi atau kereta makan dari kereta direct train ini menggunakan kereta Stainless Steel New Generation ya, yang terbaru buatan PT Inka nih teman-teman. Well, saya suka banget dengan kereta restorasi ini. Yang pertama yang saya suka dari kereta restorasi ini adalah untuk kursinya ini cukup banyak ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kehabisan kursi waktu mau makan di sini ya teman-teman. Ada kursi couple dan juga ada kursi yang bisa pakai untuk beramai-ramai juga nih teman-teman. Interior dari kereta restorasi ini dilapisi dengan panel-panel batik gitu ya. Dan juga sentuhan-sentuhan motif batik di kursi tempat duduknya ya teman-teman. Saya suka penempatan untuk lampu berwarna white warm seperti ini ya. Untuk penggunaan lampu white warm seperti ini sepertinya bisa meningkatkan nafsu makan ya secara visual ya. Baru aja tadi saya memesan menu makan siang saya, yaitu ada bistik. Nah, ya seperti ini untuk tampilan bistiknya. Teman-teman bisa lihat untuk menu bistiknya di sini ada sayur-sayur
Ada jagung, ada wortel, kemudian ada potato wedges-nya yang teman-teman bisa lihat. Dan kalian bisa request untuk minta diangetin ya makanannya ya teman-teman. Kemudian di sini ada telur mata sapi dan tidak lupa juga ada saus barbeque-nya ya teman-teman. Saus barbeque atau saus apa gitu ya, lupa. Kita mendapatkan juga cutlery set-nya yang masih plastik. Perasaan kemarin-kemarin naik kereta udah pakai yang kayu ya. Sekarang kok balik plastik lagi ya? Mungkin belum merata ya untuk pembagiannya ya. Ngomong-ngomong ya, dari tadi kita bahas kereta makan dan kereta api direct train ini udah melintas di stasiun Pekalongan dan juga stasiun Pemalang nih teman-teman. Well, cepet banget ya rasanya ya, nggak ada berhenti sama sekali. Dan tiba-tiba nanti rasanya udah nyampe di Jakarta aja ya. Sorry, tadi videonya kelewat ya, saya nggak sempat videoin waktu melintas di stasiun Pekalongan. Ini dia untuk potongan dagingnya. Not bad sih rasanya. Tapi jujur saya nggak tahu ini menunya ngenyangin apa enggak. Karena saya ini tipikal yang kalau mau kenyang harus nasi gitu ya. Saya makan lagi. Well, not bad untuk rasa bistiknya. Just okay, cuman nggak yang luar biasa banget sih rasanya ya teman-teman. Dan enaknya menunya ini bisa diangetin ya teman-teman. Jadi masih anget, lumayan. Well, mungkin saya kasih rate 7,5/10 ya untuk makanannya. Dan tadi saya lupa beli minum juga, jadi agak seret. Saya malah lebih senang makan nasi kuning yang kemarin ya, waktu itu di Argo Merbabu, itu lumayan enak malah. Dan karena dia nasi, jadinya lebih kenyang rasanya. Emang orang Indonesia ya. Well, oke, kita akan lanjutkan, habisin makanannya juga ya teman-teman. Dan di sebelah kiri ini ada kereta api Kaligum ya. Sesaat lagi kereta api direct train akan melintasi stasiun Cirebon Perujakan dan stasiun Cirebon Kejaksaan nih. So di dua stasiun ini kereta api direct train pastinya tidak berhenti ya teman-teman. Hanya melambat saja karena ada pembatasan kecepatan ya waktu melintas di stasiun tersebut. Stasiun Cirebon Perujakan ini kita menyusul rangkaian kereta kontainer nih. Dan setelah melintasi stasiun Cirebon Perujakan, kereta api akan melintas langsung di stasiun Cirebon Kejaksaan. Nah, biasanya semua kereta ini wajib berhenti ya di stasiun-stasiun Cirebon ya. Dan kali ini kereta api direct train tidak berhenti nih. Kita lihat ya berhenti apa enggak ya.
Dan benar aja nih teman-teman, di stasiun Cirebon Kejaksaan kereta api direct train nggak berhenti ya sama sekali untuk melakukan pergantian kru ataupun pengisian air nih teman-teman. Mantep banget nih. Keren banget ya. Baru pertama kali naik kereta api melintas langsung nih di stasiun Cirebon, nggak berhenti sama sekali. Keren nih. Dan baru aja nih teman-teman, kereta api direct train ini berhenti total di stasiun Arjawinangun ya teman-teman. Dan nggak tahu berhenti kenapa. Entah mungkin ketahan sinyal atau gimana. Karena mungkin kan di libur Nataru ini banyak kereta api tambahan juga ya. Jadi bakal padat banget nih jalurnya nih yang kita lewatin menuju ke kota Jakarta. Dan ternyata nggak sampai 1 menit kereta api kita sudah berangkat lagi nih. Oke, mantap sih. Tapi sayang ya jadi malah berhenti. Padahal mantap ya kalau bisa jalan terus nggak pakai ngerem nih. Perjalanan kereta api direct train saat ini telah melintasi daerah Cikarang nih teman-teman. Dan artinya sesaat lagi, mungkin sekitar 40 menit lagi, kereta api direct train akan tiba di tujuan akhir di stasiun Gambir nih teman-teman. Dan seperti biasa, mendekati akhir dari perjalanan, saya akan memberikan review tentang perjalanan kereta api yang saya naiki nih teman-teman. Untuk durasi perjalanan kereta api direct train ini memiliki durasi 4 jam 52 menit. Dan
Untuk durasinya ini lebih cepat daripada naik kereta api unggulan seperti Argo Bromo Anggrek ataupun kereta api Sembrani nih teman-teman. Kereta ini cocok buat kalian yang sekiranya pengen memangkas waktu lebih cepat ya. Dan untuk harganya tidak semahal kalau misalnya kayak kalian naik kereta api unggulan ya, seperti Bromo Anggrek atau Sembrani yang tadi sudah saya mention. Apalagi ini ada kereta kelas ekonominya, dan ekonominya menggunakan stainless steel new generation, udah pasti nyaman banget nih teman-teman. Namun sayangnya untuk kereta ini hanya berjalan di Nataru aja nih teman-teman. Saya rasa kedepannya kereta ini cocok ya buat jadi kereta reguler. Sejauh ini untuk fasilitas yang diberikan nih sangat oke ya, lebih dari cukup. Dan menurut kalian gimana nih? Kira-kira kereta api direct train ini cocok gak untuk dijalankan reguler? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sudah sampai di Bekasi aja nih. Gak berasa ya, padahal tadi kayaknya baru dari Semarang dan tiba-tiba sekarang udah ketemu KRL aja nih. Oke, dan saat ini sudah melintas langsung di stasiun Bekasi nih teman-teman. Kalau lebaran Di stasiun Jatinegara ini kereta api direct train juga nggak berhenti nih teman-teman. Well, biasanya kereta api jarak jauh dari arah timur ini hampir semuanya berhenti di stasiun Jatinegara ya teman-teman. Dan terkecuali untuk direct train ini nih, mantep banget ya. Di sebelah sini kayak ada depo Jatinegara baru ya. Mantep sih. Kira-kira buat apa ya itu? Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Dan kereta api direct train telah tiba 7 menit lebih awal, yaitu pukul 15 lebih 45 menit. Mantep banget ya. Bener-bener gak sampai 5 jam ya teman-teman untuk perjalanan dari stasiun Semarang Tawang menuju ke stasiun Gambir. Luar biasa ya, udah balik lagi ke stasiun Gambir nih. Well, kereta api direct train ini patut untuk menjadi pertimbangan operator ya. Untuk diadakan secara reguler lagi nih. Jadi nggak cuma libur Nataru aja ya. Harapannya mungkin kedepannya bisa ada terus ya kereta direct train ini ya. Kelihatan jelas banget ya untuk okupansi dari kereta direct train ini full ya. Jadi saya lihat kemarin di Access by KAI juga udah nggak ada sisa lagi untuk slot kursinya. Jadi penumpangnya full ya. Ternyata banyak juga ya yang turun di... Jadi banyak juga ya teman-teman yang dari Semarang langsung pengennya turun ke Gambir gitu ya, tanpa harus berhenti-berhenti lagi gitu.
Dan mengingat harganya yang jauh lebih murah ya daripada kereta api Argo Bromo Anggrek ataupun kereta api Sembrani, ini bisa menjadi pilihan yang lebih oke sih. Dan juga keretanya dapat kereta baru, ini mantep banget nih teman-teman. Dan berakhir sudah perjalanan saya dengan direct train Semarang-Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Oke, kita turun dulu.